Ngulik bareng. Bareng siapa? Bareng Nagata semaunya. Halo Komars, kenalin nama gue Wowing. Dan ini ada siapa nih? Ada gue Zaza. Zaza ini masih baru ya, tapi dia juga kece, gak kalah kece sama host sebelumnya. Host magang ya gue ya. Ya, seperti biasa nih kali ini kita bakal lanjut podcast BNS. Apa itu BNS? Ya teman-teman pasti sudah tahu lah, karena sudah sering gue jelasin gitu. Oh iya, coba jelasin lagi dong Wing. Oke, kita jelasin lagi ya. Jadi BNS itu adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa berprestasi ilmu komunikasi gitu. Jadi di sini kita akan memamerkan Benar. kekerenan dari para mahasiswa ilmu komunikasi Benar, UPN karena- Veteran Jakarta. Iya, karena kan mahasiswa ilmu komunikasi banyak ya prestasinya ya. Harus kita pamerin gak sih? Ya ini salah satunya ini dia nih. Ini iya. keren nih. Wis, kita Ini- ngadep ke kiri dulu nih. Ya kita ngadep kiri dulu mungkin ya. Karena ini adalah wakil. Wakil apa tuh Wing? Wakil dari UKM nggak? Iya, KSM. KSM 5 TV. Ini dia Bang Abdan. Halo. Halo Kak. Halo Bang. Apa kabar nih Bang Abdan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wowing gimana? Alhamdulillah baik. Zaza gimana? Makasih ya Wing udah nanyain gue Wing ya. Ya biar semua balance ya. Oh, Oke. Oke mungkin tanpa basa-basi ya kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Boleh nggak sih Bang kayak ceritain dong awal masuk ke prodi ilmu komunikasi gitu? Oke. Secara panjang atau gimana nih? Oh bebas, Boleh. Oke. sebebasnya Bang. Semaunya ya? Iya Iya, semaunya. Barang Nagata semaunya. Bener banget. Makasih ya. Di pertegas lah. Oke, jadi kalau untuk ceritanya masuk ilmu komunikasi, bagi gue sih di awal itu komunikasi harga mati. Widih. Bede. Merinding Wing. Jadi pas dulu kan gue sekolah ya gue beda sama lu pada. Mungkin lu pada SMA, gue tuh SMK. Dan gue tuh pengen masuk komunikasi karena memang tertarik sih di bidang media ataupun jurnalistik gitu. Dan menurut gue yang sekiranya nyambung lah dengan SMK gue ya komunikasi, makanya gue daftar di mana-mana tuh komunikasi gitu. Oke, berarti emang kakak emang pengen banget lah ya di ilmu komunikasi ini ya. Ya benar-benar. Dari SMK berarti ya Bang ya? Ya. Berarti SMK-nya kayak videografer gitu-gitu kali ya? Oh dulu di SMK itu multimedia sih. Oh, multimedia. Iya. Oh, lebih luas lah ya. Benar. Multi dan media. Kita belajar semua sepaket lah. Oke. Oke, Kak Abdan ini kan kalau misalnya aku lihat kayak banyak banget ya pengalamannya di bidang desain dan dokumentasi. Kalau boleh tahu nih kita cerita-cerita sedikit. Sebelumnya Kak Abdan ini kenapa sih bisa milih ke bidang ini gitu? Oke, ini sebenarnya menarik ya. Ini kita tarik dari zaman di SMP nih. Dari zaman masih belum terlalu terkenal gadget. Jadi dulu waktu di SMP, mungkin kalian kan belum ada Instagram, belum seperti sekarang ya. Dulu ada namanya Line@, tahu nggak? Line@ Ya official akun dari Line gitu. Mungkin kan dulu kita Iya. namanya. Oh, iya. Oh iya. Nah dari situ gue tuh coba explore untuk bikin semacam broadcast gitu, namanya Tumblr Bola, dan juga jadi desainer juga di Kabar Top Sepak Bola. Dari SMP tuh memang gue ulik terus tuh desain buat ngupload berita-berita tentang sepak bola, karena memang basicnya kan gue suka sepak bola juga, jadi sebagai wadah lah untuk gue mengeksploitasi dari ide-ide gue gitu. Nah dari situ dari SMP tuh kepikiran gitu, gimana sih caranya nanti nerusinnya seperti apa. Nah mungkin setelah Line Ad itu cukup booming, karena kan memang dulu sampai di endorse gitu, walaupun gue nggak endorse secara tatap muka sebagai influencer, tapi cuman majang di akun gue gitu. Nah jadi dari situ tuh ketarik mana sih yang sekiranya bisa sesuai dengan gue gitu. Jadi ya di divisi desain ataupun video nanti gitu ya. Nah terus berlanjut juga saat di SMK gitu. Kebetulan di SMK ini gue masuk multimedia dan juga dipercaya sama guru dan teman-teman gitu juga untuk istilahnya memproduksi sebuah film yang mewakilkan sekolah untuk lomba gitu ya. Lomba di, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ada festival lomba seni siswa nasional gitu. Nah itu kayak memang ajang bergengsi lah di dalam dunia seni. Nah dari SMK gue mulai ikut, dan kebetulan di Jaksel 1 gue juara 1 sama teman-teman. Oke. Gila keren banget. keren banget sih. Nah dari situ kita lanjut kan ya, karena ini memang berjenjang ke tingkat provinsi, dan tingkat provinsi pun gue mengatakan gue juga juara 3 gitu. Itu yang ajang bergengsinya. Juga selain itu gue produksi apa ya, video-video di sekolah ya, mungkin kayak film-film lain ataupun video-video ya dari, kan juga dulu gue OSIS ya.
juga istilahnya banyak lah dari sekolah tuh mulai tertarik dengan dunia desain dan dunia video gitu. Kurang lebih seperti itu sih singkatnya terkait kenapa tertarik di dunia desain dan video gitu. Keren banget Keren ternyata ya. banget lah. Dari SMP ternyata aja ya. Dari SMP gila. Oke nih Bang, ini dari SMP, SMA bahkan sampai kuliah Bang udah ngikutin KSM ya. Five TV udah 2 tahun ya Bang ya. Iya 2 tahun. Tuh udah gitu sempat ikut Ormawa ya, namanya Himaikom ya. Wah betul banget ya. Kayak Ormawa di mana tuh ya? Di sini dong. Iya. Ini itu Sini dong keren pasti kan? dong. Keren kan Bang dulu ya? Keren. Sekarang makin keren kok. Sekarang juga keren dong. Of course. Of course. Ya. Nah, pasti ini Abang nih udah jalanin udah bikin beberapa project gitu. Udah banyak lah pasti project ya kan Bang. Tadi bahkan sampai lomba juara 1. Gokil banget ya. Nah, itu menurut Abang nih yang paling challenging itu project apa Bang? Oke, project kalau yang paling challenging ya di antara dunia PDD itu sebenarnya semua tuh punya kesulitannya masing-masing ya. Kayak misalnya kan gue juga videographer di wedding juga, terus juga videographer buat iklan komersil dan beberapa hal gue juga magang kan di Kemhan gitu. Semua tuh punya kesulitannya masing-masing. Tapi kalau misal ditanya yang paling sulit adalah di mana kita produksi suatu hal yang baru yang belum sama sekali kita produksi dan ada beberapa ketentuan. Mungkin gue ambil contoh ya kayak dulu pas gue intern di Kemhan di PR kan gue juga dibantu suruh foto ya. Jadi ada kedatangan dari wakil pertahanan dari Singapura datang ke Indonesia ke Kemhan ketemu jajaran Pak Prabowo dan lain-lain sebagainya. Itu kan ada upacara penyambutan. Nah gue dikasih kamera, kita dibagi tim. Posisi gua itu ada di depan, jadi gua harus dapat saat dia hormat dan bendera nggak boleh kepotong gitu. Dan ini karena ini momen itu nggak bisa diulang. Bener banget. Jadi kita selaku kamera person ataupun tim dokumentasi itu juga nggak boleh meleng dikit kita habis karena orang lain nggak akan peduli gitu keadaan lu gimana. Yang penting tuh hasil gambarnya ada gitu. Jadi itu menurut gua paling challenging sih karena memang waktunya cuma berapa ya? Dia masuk tuh sekitar 30 detik lari hormat udah jalan set masuk itu doang upacara penyambutannya. Jadi kayak gua selaku campers jadi harus cepet dapat dan langsung diupload di hari itu juga. Itu sih yang paling challenging yang di antara yang lain. Nah, karena memang ini momentumnya langka dan juga momentumnya juga istilahnya cepat gitu, seperti itu mungkin. Wah, ini juga ternyata mental juga ya Bang ini. Mental, soalnya salah dikit nih kita dimarahin gitu. Soalnya bukan TNI segala macam itu kan banyak tuh ya. Iya. Jadi emang ada aturan-aturannya karena memang gak ada wartawan di situ. Memang kalau di Kementerian Pertahanan itu memang internalnya doang yang sekiranya jadi tim dokumentasinya gitu. Jadi kita sebagai dari Kemhannya harus benar nanti dari foto kita itu bisa diupload nih ke media-media gitu. Oh kedatangan Kemhan Pak Prabowo menyambut wakil dari Singapura segala macamnya. Nah itu yang bakal diupload ya dari tim humas kita gitu. Makanya gue selaku humas juga ditekanin sama itu juga harus dan coba ngambilnya cepet dan kamu standby di sini. Semua tuh ada posisinya masing-masing gitu. Itu sih yang paling challenging ya kalau tadi lu tanyain. Iya. Ternyata agak tertekan juga ya, gue dengarnya aja ya. Lu gak ngelakuin itu beneran ya? Kan gue nggak mungkin kan nyuruh boleh nggak diulang lagi kan nggak bisa. Momen ya namanya. Ya kita siapa gitu ya Bang? One shot one kill lah. Oh iya. Iya masalahnya kita siapa ya, kita cuman campers kayak Pak ulangin Pak. Nggak bisa. Mengulang momen loh gimana nggak bisa ya. Masalahnya dia yang ditekankan, gue yang tertekan gitu. Padahal baru dengar cerita doang ya. Gue juga ikut tertekan. Oke jalan ke pertanyaan. Oke, ini ada salah satu yang menarik banget ya. Katanya Kak Abdan ini kemarin nih kan ada Louis ya ke sini. Rame nih. Aku Louis siapa? Suarez. Louis Tomlinson dong. Kan aku salah satu suka nih ya sama Louis. Nah, kamu kondisioner ya? Aku sama dong. Directioner. Oh iya, directioner. Duh sih ngomongin ya. Oke, ini kan kakak jadi salah satu volunteer ya. Itu gimana sih kakak bisa jadi bagian dari konser itu gitu? Terus kakak jadi bagian apa di sana? Oke, ya untuk kemarin ya yang Louis saya memang ramai banget sih dan gue kan juga diem-diem ya tiba-tiba datang gitu. Kaget kan orang-orang pada juga. Ini sebenarnya basically karena memang gue istilahnya sudah cukup lama lah terjun di dunia foto ini segala macamnya.
Terus gue diminta tolong untuk bantuin dokumentasi juga sebagai kru tambahan dokumentasi gitu. Nah itu gue kebetulan ada di di yang festival sebelah kiri. Nah itu foto-fotoin Louis konsernya tuh sama yang audiensnya segala macemnya gitu. Nah itu juga challenging sih karena memang fansnya cukup militan ya, karena kan pas baru datang nih ya, gue kan megang ya kamera ya, gue ngambil audiens baru datang dia tuh pada lari padahal Luisnya juga masih makan gitu. Oh Luis gitu, wah astaga. Padahal belum ada ya. Iya. Jadi ya memang seperti itu. Gue kemarin istilahnya bantuin dokumentasi nanti buat di kirim buat tim panitianya juga gitu. Dan alhamdulillahnya karena memang itu ya bisa dapat gratis gitu, justru malah memang dapat pengalaman yang bagus gitu di sana gitu kurang lebih. Keren banget sih. Gue iri banget tau Wing, sumpah. Lu pasti militan juga ya. Lu salah satu fans militan. Gue yang lari juga sih kemarin. Iya, Enggak pasti. bercanda, gue nonton. Mungkin itu termasuk dari ini ya, salah satu ras terkuat ya. Dari ada Wibu, K-popper, sama satu lagi mungkin Louis. kondisioner. Wah, Parah lu Aduh, Wing, bercanda. sumpah. Hati-hati Apa loh. Wing? Sebut yang Ya, bener kayak Wing. commerce banyak yang Oh, iya. termasuk gitu ya. Jadi Iya, saya juga parah sih. banget ya dibilang conditioner, gimana sih si Wing ini? Kondisioner itu sampo. Ya kan ya situ yang bilang tadi. Ya udah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Oke, dari sudut pandang Bang Abdan nih. Terkait bidang desain serta dokumentasi. Menurut Abang peluang kerjanya itu gimana sih ke depannya? Bicara peluang kerja nih, jadi ini menarik banget ya, karena memang dunia kita kan sudah masuk istilahnya dunia teknologi ya, di mana-mana pasti industri semua teknologi. Kalau nggak IT kan produksi ya, tapi terus juga perlu publikasi kan. Nah dunia kayak gue nih, mungkin dunia campers ataupun orang-orang PDD itu adalah dunia publikasi yang sangat dibutuhkan di era media sosial ini gitu. Peluangnya sangat terbuka-buka lebar, tapi juga istilahnya kita tuh banyak banget orang yang terjun di dunia ini gitu. Makanya untuk kita bisa bertahan adalah coba belajar step by step dan juga jadilah yang beda gitu. Mungkin ketika kita punya ciri khas dalam pengambilan gambar ataupun editing dari kita sendiri, itu yang akan menjadi nilai jual kita atau karya seni kita gitu. Dan jangan takut sih dengan banyaknya istilahnya yang sama seperti kita, karena dari situ tuh justru yang kayak gue bilang tadi, ketika memang gue tahu nih lu suka foto juga atau segala macam, bisa aja lu nanti entah 3 hari ke depan atau 10 hari ataupun berikutnya ketika gue ada project gue ajak lu gitu. Nah itu yang sekiranya bagus sih istilahnya dalam hal job dan lain sebagainya tuh terbuka sangat luas gitu dalam PDD ini gitu. Bahkan saat gue masih kuliah pun banyak gitu istilahnya job-job ataupun yang sekiranya dibutuhkan di dalam dunia PDD ini. Asalkan makanya kita juga harus ngembangin relasi kita di dunia ini juga gitu. Semakin banyaknya relasi, semakin banyak rezeki gitu untuk kita. Itulah. Itu kayak bisa jadi closing statement. Iya bisa. Enggak, masih ada. Masih ada Wing. Oh, masih ada ya, lanjut Mas. Iya, jadi itu sih biasanya kalau dari project kayak gini sharing project. Misalnya gue lagi punya project nih sama ini, gue ajak temen gue atau enggak dari temen gue bisa ajak gue gitu. Kurang lebih seperti itu. Sistemnya peluangnya sangat terbuka lebar, dan ini yang menariknya adalah dunia PDD itu harganya tuh cair. Maksudnya cair tuh tidak ada patokan harga berapa, atau kayak misalnya susu nih atau produk kan pasti ada nih harga nasional 6.000. Kalau fotografer atau videografer atau yang berbau seni ini nggak ada harganya gitu. Jadi cairnya itu bisa benar-benar gede gitu ketika memang kalian dapat klien yang gede gitu. Tapi juga bisa memang rendah tapi ketika kalian ini, makanya tergantung dari kita siapa kliennya gitu, siapa yang percaya sama kita. Jadi dan kalau bagi kita selaku mahasiswa ya going aja gitu, jalan aja dulu untuk project-project, nyari portofolio gitu, karena satu yang sudah kita produksi itu akan bermanfaat untuk pitching dengan calon klien berikutnya gitu. Misalnya gue pernah ngambil kayak kemarin di Louis, nah berikutnya nih gue ditawarin lagi di konser lain gitu, kayak ini tolong nanti bantuin dokumentasi nih pas acara 17 Agustus di J-Expo atau segala macamnya, kan itu bisa gitu. Jadi memang jangan terlalu tergiur dengan uang dulu, tapi memang cari portofolio selagi kita masih kuliah. Ketika kita lulus baru banyak deh insyaallah gitu, pasti ngalir lah kalau misalnya kita coba cari gitu, kurang lebih seperti itu. Oh, ini commerce berarti peluang kerja dari PDD ini aman banget ya Bang ya? Aman. Asik. Keren banget. Dan tadi tuh satu portofolio bisa untuk
bisa jadi loncatan lah ya untuk Benar. berikut-berikutnya Benar, gitu benar. ya. Oke, Kak Abdan, ini kan Kak Abdan banyak banget ya kegiatannya. Sekarang udah mau masuk kuliah juga, terus kakak sekarang juga jadi wakil 5TV. Dari Kak Abdan sendiri nih, gimana sih cara mengatur waktunya gitu, biar nggak keteteran dan segala macam? Oke, ini berbicara apa ya, manajemen waktu ya. Mungkin karena memang dulu di SMK juga gue udah terbiasa ya banyak kegiatan kayak gini. Gue ada 5 gitu dulu. Terus bahkan di semester 1, semester 2 tuh ada 4 organisasi. Sekarang juga makanya cuman gue sedikit ngurangin beberapa organisasi. Yang gue terapkan selama ini adalah apa ya, skala prioritas. Itu pasti mungkin teman-teman juga Wing pasti nerapin gitu, atau enggak Zaza pasti nerapin. Nah, cuman tinggal pelaksanaannya aja gitu gimana. Nah, kalau dari gua pertama manajernya adalah kan hari itu ada 24 jam ya. Gue selalu bagi 3 tuh, biar rata kan. 8 jam untuk produksi kerja, 8 jam untuk pengembangan soft skill, dan 8 jam untuk istirahat. Nah, itu gue selalu bagi dan gue pajang tuh di depan tempat kerja gue di rumah. Jadi dan itu gue coba terapin gitu. Jadi itu sebenarnya orang-orang pada ngeliat mungkin si Abdan gak tidur. Sebenarnya tinggal penerapan jamnya aja gitu. Dari antara gue memang kadang-kadang sedikit ketuker gitu ya, yang malam misal gue kerja tapi kan nanti paginya misal ada kosong bisa tidur sejam 2 jam gitu atau segala macam ya. Dan manajemen waktu yang paling pas adalah kita jangan menunda-nunda pekerjaan, karena kalau nunda-nunda tuh ya akan berantakan semuanya. Itu udah pasti dan pengalaman ya. Makanya gue kalau misalnya ada pekerjaan nih ya, kalau bisa dikerjakan ya dikerjakan. Itu manajemen waktu yang paling pas selain lu nulis 8 jam 8 jam 8 jam gitu. Gitu sih. Dan gue juga berusaha apa ya istilahnya, menyempatkan gitu sambil menyelam minum air lah. Misalnya kita sekarang kan mungkin lagi online terus ya. Misalnya kita nih lagi podcast ya, gue juga lagi sebelah mantau dari pagi, gue bisa mantau gitu. Buat persiapan syuting kan banyak banget tuh juga. Kebetulan gue juga wakil kan, gue juga ngawasin kan gitu. Terus abis itu langsung ke sini, nanti mungkin siangan ada rapat online segala macam. Nah, itu sebenarnya tinggal di penempatan aja dan sama jaga kesehatan sih biar lu kuat gitu. Oh iya benar ya. Apalagi sekarang lagi masa Kalau enggak, pandemi ya, Bang. iya benar, karena ini memang menguji stamina sih ya. Apalagi kayak gue hampir setiap hari kan seperti itu. Cuman ya makanya makan jangan kurang. Terus sama pesan gue sih kalau ada kerjaan tuh jangan pernah ditunda-tunda gitu dan langsung dikerjakan. Itu sih manajemen waktu yang paling baik. Tuh commerce ya. Iya. Jadi 8 kali 3 ya Bang ya berarti ya. Karena 24 hari bagi 24 3 jam. gitu loh ngomongnya. Iya. 8 kali 3 kan 24. Oh iya benar juga. Tapi bahasanya itu loh Wing. Iya, maaf ya. Sama tadi jangan lupa makan, tetap dijaga ya Bang ya, sehat-sehat. Terus juga Jangan nunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Karena nanti bakal berantakan ya commerce ya. catat ya commerce. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya nih Bang. Rencana Bang Abdan nih ke depannya tuh mau kayak gimana sih Bang? Kira-kira Abang bakal tetap di PDD ini, di bidang ini, apa Abang bakal mencoba ke bidang lain gitu? Misalnya kayak kemarin kan ada yang jadi bermusik, ada yang jadi Itu kan vokalis. juga PDD juga ya. Iya juga sih. Apapun tempatnya gue PDD kayaknya. Menarik. Jadi Bang tetap PDD nih Bang? Kedepannya gue tuh ada impian apa ya, sebenarnya kan gue juga apa istilah buka studio lah kecil-kecilan tentang PDD ini juga. Terus tapi gue tuh pengen apa ya istilahnya lulus jadi PNS sebenarnya gitu. Tapi nggak lupa dengan hobi. Ini kan PDD ini kan hobi gitu sebenarnya ya. Iya. Jadi ya mungkin kemungkinan besar ya gue akan coba tetap di PDD. Bukan coba sih, tapi diperdalam lagi tentang dunia videografi karena memang ilmunya tuh luas gitu, sedalam samudra mungkin ya. Wih, Palung Mariana ya Bang? Iya, jadi sebenarnya gue juga masih belajar gitu ya, mungkin dari teman-teman juga yang istilahnya baru kita di Ormawa segala macem. Gak apa-apa, mulai dulu aja dari hal yang terkecil, bahkan dari lingkup lu. Karena nih mungkin nih sekarang kita produksi podcast kan ya, nanti siapapun PO-nya ataupun campersnya itu kan jadi portofolio kalian nih. Bener banget. Jadi memang manfaatkan kesempatan untuk kita bisa berproduksi. Dan ini yang mungkin gue pegang dari mungkin dari orang tua gue gitu ya. Jadi ketika kita produksi itu jangan pernah setengah-setengah gitu. Jadi kalau dalam dunia ini kan istilah bakal nimbulin jejak digital ya.
coba produksi yang terbaik apapun yang kalian punya, walaupun mungkin misalnya kita anggap udah bagus banget dan ke depan akan anggap nih dulu kita bikin jelek banget, nggak apa-apa gitu, kalian terus produksi karena ini yang akan jadi yang gue bilang tadi, portofolio apa yang kalian buat akan bisa digunakan untuk pitching dengan klien berikutnya gitu. Jadi memang nggak ada yang sia-sia di dalam dunia produksi ini, itu sih paling dari gue ke depan akan seperti itu. Keren banget sih. Keren banget. Karena Bang Abdan akan terus mempertajam PDD-nya. Iya ya. bener. Katanya PDD itu cuma hobi tapi prestasinya karya luar biasa loh Wing. From hobi to prestasi, men. Muncul begitu aja tuh kata-kata luar biasa loh Wing ini loh. Gila keren banget. Oke, kalau dan terakhir nih mungkin untuk menginspirasi commerce juga ya, ada gak sih closing statement dari Kak Abdan sendiri nih? Oke. Untuk commerce semuanya paling ya kalau dari gua ya, dari pengalaman gua pribadi, gue tuh selalu ngebedain antara dunia kerja, dunia organisasi ataupun dunia pertemanan gitu. Jadi ketika memang kita sedang ada di ketiga itu, ya kita harus bedain gitu. Jadi ketika kita di organisasi jangan pernah ngomong aduh sorry gue nggak bisa ini karena kerjaan gue bla 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 gitu. Begitu juga dikerjakan organisasi gue ini, karena di dunia profesional itu mereka nggak mau tahu gitu tentang masa lalu di yang lain. Mereka membayar lu untuk ada di situ gitu. Jadi ketika lu aja take it or leave it gitu, proyeknya ambil atau enggak gitu. Itu salah satu bukan closing statement, itu jangan dulu terkait dunia profesional kerja gitu ya. Terus kemudian untuk kata-kata mutiaranya di gua itu gini, nggak ada yang nggak bisa, semua itu bisa asal kita mau berusaha. Jadi semua apapun yang kita pengen itu bisa kalau kita mau berusaha. Dari kecil apapun juga nggak apa-apa gitu. Paling seperti itu. Keren banget ya. Bagus banget tuh tadi kata-katanya Wing. Gak ada yang gak bisa, semua itu bisa asal mau usaha. Belakangnya A semua. Ini agak pantun Keren ya, kan? tapi keren loh. Iya, keren, jadi enak Pak. didengar kalau kayak gitu. Kalau lu tadi beda ya Wing. Oke Wing, gimana nih Wing? Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir aja ya. Dari ini mungkin agak sedih juga sih sebenarnya akan berpisah dengan Bang Abdan. Tapi memang kita bakal bertemu lagi di kesempatan lain mungkin. Ya, okay. Kalau begitu gue Wowing. Gue Zaza. Dan gue Abdan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.